Don't be sad. Menata batin ketika sedih. Adakah sih dari kita yang gak pernah sedih? Hati yang bersedih itu dikarenakan kekecewaan, depresi, duka yang mendalam, kesedihan. Menurut Imam Ibnul Qayyim, kesedihan itu melemahkan hati, melemaskan tekad kebaikan, membahayakan kemauan berbuat baik. Tidak ada sesuatu yang lebih disenangi setan melebihi kesedihan seorang yang beriman. Cintai takdirmu. Dari Abu Hurairah R.A. Rasulullah SAW bersabda, mukmin kuat yang lebih baik dan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Namun, keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dapat membuka pintu setan. Menata batin ketika sedih. Semua terjadi atas izin Allah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Takabun 64 ayat 11. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid 57, 22, 23. Umar bin Khattab berkata, hatiku tenang, karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan melewatkanku. Menata batin ketika sedih, semua baik dari Allah. Hadis riwayat Muslim. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika ia mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Umar bin Khattab. Aku tidak peduli keadaan apapun yang kualami, apakah yang kusenangi ataukah yang kubenci, karena aku tidak pernah tahu apakah kebaikan ada pada yang kusenangi ataukah yang kubenci. Menata batin ketika sedih, bahwa semua sudah terukur. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Menata batin ketika sedih, semua kepahitan menggugurkan dosa. Hadis riwayat Muslim. Aisyah R.A. berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun musibah atau cobaan yang menimpa seseorang, melainkan dosanya dihapus Allah Ta'ala karenanya, sekalipun musibah itu hanya karena tertusuk oleh duri. Menata batin ketika sedih, bahwa semua bisa ditolong Allah. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Quran Surat Al-Baqarah 214.
menata batin ketika sedih, semua bisa ditolong Allah. Ada 3 kaidah melepas sedih. Kaidah 1 yaitu mengaku. Mengaku bahwa nikmat, mengakui dosa. Apakah Allah mencintaiku? Pertanyaan yang merayuku untuk introspeksi. Kemudian ku coba membaca Al-Quran. Kudapati ternyata Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kulihat diriku, betapa sedikitnya kesabaranku. Kudapati Allah mencintai orang-orang yang berjihad. Kulihat diriku, amat lemahnya aku melawan nafsuku, kurang kesungguhanku mentaatinya. Kudapati Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Apalagi ini teramat jauh diriku dari derajat ihsan. Hatiku gundah, tak ada tanda pada diriku bahwa Allah mencintaiku. Ku coba lagi membuka lembaran yang lain dalam Al-Quran. Lalu aku dapati ternyata Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Aku segera merenung. Mungkin ayat ini untukku dan yang sepertiku. Segera lisanku berucap, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kaidah 2, mengadu. Mengadu, jiwa yang hampa, hati yang terluka, pikiran yang bimbang. Jadi heartful prayer itu mengaku dan mengadu. Heartful prayer, munajat sepenuh rasa. Duhai Allah, aku terluka dan tak akan pulih kecuali dengan karunia-Mu. Aku takut, aku cemas, dan tak akan menjadi tenang kecuali dengan percaya kepadamu. Aku sedang merasa sulit dan tak akan menjadi mudah kecuali dengan izin-Mu. Aku sedih dan tak akan hilang kecuali dengan rahmat-Mu. Aku fakir, tak ada yang kumiliki kecuali semua titipan dan pemberian-Mu. Aku punya banyak keinginan dan tak akan penuh kecuali dengan kecukupan dari-Mu. Aku hina, aibku begitu banyak dan tak akan tertutupi kecuali dengan kasih-Mu. Tentramnya jiwaku tak akan datang kecuali dengan mendekat kepadamu. Penyakitku tak akan sembuh kecuali hanya dengan obat dari-Mu. Sempitnya dadaku tak akan lapang kecuali hanya dengan cinta-Mu. Noda hatiku tak akan terhapus kecuali hanya dengan maaf-Mu. Wahai Robku, jika kasih-Mu hanya layak bagi orang yang berhati suci, lalu kemana aku sang pendosa ini mencari perlindungan? Maka dengan itu aku datang untuk mengaku dan mengadu. Kemudian kaidah ketiga, yaitu menyibukkan diri dengan amal.